Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, hari ini kita akan membahas mengenai sistem pencernaan pada manusia. Nah, dari bab ini yang harus kita pelajari adalah zat-zat makanan yang diperlukan oleh tubuh dan struktur serta fungsi sistem pencernaan manusia pada manusia. Pencernaan makanan pada manusia gitu ya. Oke, untuk zat-zat makanan yang diperlukan oleh tubuh yang harus kita pahami pertama adalah jenis nutrisinya dan nanti juga berapa kebutuhan kalorinya. Nah, untuk jenis nutrisi, yang pertama jelas karbohidrat ya, karena kita memiliki energi diperoleh dari kita konsumsi karbohidrat. Nah, jenis karbohidrat sendiri ada 3, ada gula, ada amilum, dan ada serat. Gula ini glukosa, kita bisa peroleh dari banyak hal ini, karena memang nasi sekalipun memiliki zat glukosa. Kemudian pati itu jelas ya, dari nasi, gandum, jagung, dan lain-lain. Kemudian dari serat, lebih mudah kita peroleh serat dari buah-buahan ya. Kemudian yang kedua adalah protein. Protein ini juga sumber energi. Nah, protein ini ada yang nabati dari tumbuh-tumbuhan dan juga ada hewani dari beberapa hewan tentunya. Kemudian ada lemak. Lemak juga sama fungsinya sebagai sumber energi. Nah, lemak dapat berasal dari tumbuhan dan hewan. Kemudian ada vitamin ya. Kemudian ada mineral. Mineral ini dari bahan-bahan organik yang tentu fungsinya sebagai zat pengatur tubuh. Dan yang terakhir adalah air. Kita butuh air ya kurang lebih 2,5 liter atau 3 liter gitu dalam satu hari untuk mengganti cairan tubuh yang hilang dalam bentuk keringat, uap air, dan urin. Sudah memenuhikah semua jenis nutrisi yang ada ini yang harus kita konsumsi? Apakah sudah memang kita konsumsi setiap hari? Dan airnya apakah memadai? Cukup 3 liter dalam satu hari. Air putih ya nak ya, bukan air es atau air sirup dan air-air yang lainnya. Nah, yang kedua adalah kebutuhan kalori. Nah, untuk jenis kelamin juga berpengaruh. Jadi laki-laki dan wanita tentu kebutuhan kalorinya akan berbeda. Di sini ada tabel dan kalian bisa pelajari di sini ya. Untuk usia anak-anak 2 sampai 3 tahun, kebutuhan kalori dengan aktivitas yang dilakukan. Kalau misalnya ringan, maka kebutuhannya cukup 1000 kilokalori. Jika aktivitasnya sedang, maka butuh antara 1000 sampai 1400 kilokalori. Kemudian jika aktivitasnya berat, tapi seberat apapun anak-anak ya masih sama ya dengan kapasitas jika dia melakukan aktivitas dalam keadaan sedang. Nah, di usia kalian di usia 14 sampai 18 ya, di usia 14 sampai 18 di sini, jika wanita maka memerlukan 1800 kilokalori untuk aktivitas yang dilakukan ringan, kategori ringan. Nah, jika kategori sedang maka membutuhkan 2000 kilokalori. Jika melakukan aktivitas berat maka membutuhkan 2400 kilokalori. Kemudian untuk laki-laki ya, di usia 14 sampai 18, usia kalian ini, jika aktivitas kegiatannya yang dilakukan dalam satu hari itu adalah tergolong ringan, maka membutuhkan 2200 kilokalori. Ada selisih ya, jika perempuan atau wanita hanya membutuhkan 1800, untuk laki-laki membutuhkan 2200 kilokalori. Nah, jika aktivitasnya sedang, tadi perempuan membutuhkan 2000, kalau laki-laki membutuhkan 2400 sampai 2800. Nah, akan lebih banyak lagi jika aktivitas yang dilakukannya adalah dalam kategori berat. Jadi membutuhkan 2800 sampai 3200 kilokalori. Nah, kemudian pada dasarnya
kita menghitung ini juga berpanduan gitu ya, pada berat badan yang ideal. Nih misalnya di sini indeks massa tubuh atau IMT itu massa tubuh, artinya ini yang salah kaprah ya, kita biasa menyebutnya berat badan. Nah sebenarnya kalau bicara berat itu berkaitan dengan gaya gravitasi, tetapi kalau kita bicara massa itu bersifat konstan atau tetap. Massa kita dimanapun kita berada maka akan tetap besarnya, tetapi kalau berat kita tentu akan berbeda jika di bumi dan di ketinggian tertentu yang jauh dari gravitasi bumi. Nah, untuk menghitung IMT massa tubuh kita ya dalam satuan kilogram dibagi dengan tinggi tubuh kita ya dalam satuan meter dikali dengan tinggi tubuh kita dalam satuan meter. Nah, nih ada kriterianya. Jika indeksnya itu adalah 16 ya, maka ini sangat kurus. Jika indeksnya lebih dari 40, maka ini masuk obesitas kelas 3. Jadi paling tinggi itu paling atas. Nah, pada dasarnya perhitungan berat badan ideal ini bisa dilakukan menggunakan rumus. Misalnya ini ya, siswa A gitu memiliki berat badan 40 kg dan tinggi badannya 145. Jadi nilai IMT-nya adalah ini dicontohkan ya, 40 dibagi karena satuannya adalah meter, maka tingginya 145 cm itu kan menjadi 1,45 cm. Tinggi tubuh dikali tinggi tubuh berarti 1,45 dikali 1,45 sama dengan 2,10. Jadi 40 dibagi 2,10 sama dengan 19,04. Nah, kalau kita lihat tabel di sini 19,04 itu ada di sini di nomor 4 ini. Nah, artinya kriterianya termasuk normal ya. 18,5 sampai 24,9 itu adalah kriteria normal. Nah, jadi peserta didik A memiliki berat badan ideal. Oleh karena itu, siswa tersebut perlu menjaga berat badan idealnya dengan cara menghitung kalorinya untuk setiap hari. Cara menghitung kalorinya bagaimana? Ya, jadi 30 kilokalori dikalikan 40 mohon maaf kembali nih. Nah, 30 kilokalori dikalikan dengan 40 kilogram, maka asupan yang harus dia konsumsi setiap hari adalah sekitar 1200 kilokalori begitu. Nah, pada keadaan normal setiap hari tubuh menggunakan energi sebesar 30. Jadi 30 kilokalori ini adalah kondisi normal seseorang ya. Artinya untuk setiap 1 kilogram berat tubuh membutuhkan 30 kilokalori. Seperti itu. Jadi jangan sampai asupan kalori yang kita konsumsi itu lebih besar, lebih banyak dibandingkan aktivitas dan berat badan yang kita punya atau tinggi. Jadi memang harus benar-benar dihitung. Saya dengan usia sekian, tinggi dan berat badan sekian, dengan aktivitas yang dilakukan setiap harinya begini, maka saya harus konsumsi asupan energi kalori berapa kilokalori seperti itu. Jadi nggak boleh sembarangan, nanti bisa melebihi dari kata ideal. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai struktur dan fungsi sistem pencernaan makanan pada manusia. Yang pertama adalah organ pencernaan utama, ya. Organ pencernaan utama dari mulut ke kerongkongan, kemudian ya di sini ada hati dan lambung, pankreas, empedu, usus besar, usus halus dan anus. Nah, di dalam mulut makanan dicerna secara mekanis dan juga kimiawi. Kemudian setelah dicerna di rongga mulut akan ditelan ya dengan bantuan kelenjar saliva. Jadi bisa masuk ke kerongkongan. Ingat kalau dalam ajaran agama Islam
mengunyah makanan juga ada caranya, ada etikanya. Jadi kita tidak boleh tergesa-gesa, harus benar-benar dikunyah sampai halus, sampai lembut, baru ditelan. Kemudian dari kerongkongan ini akan masuk ke lambung ya. Di sini akan dicerna secara mekanis juga kimiawi. Kemudian di dalam usus halus makanan dicerna secara kimiawi. Dalam usus besar, di mana fungsi utamanya adalah mengatur kadar air pada sisa makanan, jadi ini akan ada proses absorpsi, jadi penyerapan ya untuk beberapa zat makanan yang memang diperlukan oleh tubuh akan diserap oleh tubuh, kemudian sisanya akan dikeluarkan melalui anus seperti itu. Pada organ pencernaan tambahan ya, ada organ pencernaan tambahan. Organ pencernaan tambahan ini adalah organ yang tidak dilewati makanan tetapi berperan dalam proses pencernaan makanan. Contohnya adalah hati dan pankreas. Hati ini fungsinya adalah untuk menetralisir racun yang masuk ya melalui makanan. Jadi kalau misalnya ini kita sakit hati dalam tanda kutip gitu ya, maka tentu nanti berpengaruh pada sistem pencernaan makanan. Orang itu kalau lagi nggak enak hatinya, ini walaupun secara guyon tapi memang benar-benar terbukti kita akan sering kali merasakan gejala sakit perut dan lain-lain. Itu walaupun secara kimia nanti juga secara ilmiahnya akan dibahas juga. Kemudian ada empedu. Getah empedu ini dikeluarkan dari usus 12 jari yang berperan dalam mengemulsi lemak menjadi butiran-butiran lebih halus sehingga mudah dicerna oleh enzim lipase. Kemudian ada getah pankreas, di mana di dalamnya mengandung natrium bikarbonat, ada enzim amilase, ini fungsinya merombak amilo menjadi maltosa dan glukosa, ada enzim tripsin, fungsinya memecah molekul protein menjadi asam amino, dan ada enzim lipase, berfungsi memecah lemak menjadi lemak griselor. Nah, untuk proses pencernaan makanan ada dengan cara mekanis. Ini adalah proses pemecahan makanan yang berukuran besar menjadi berukuran lebih kecil atau halus. Jadi proses kita mengunyah itu adalah proses pencernaan makanan yang dilakukan secara mekanis. Sedangkan secara kimiawi itu adalah penguraian makanan dari bentuk kompleks ke bentuk yang lebih sederhana. Contohnya kita makan nasi nih, nasi mengandung karbohidrat. Maka secara kimiawi nanti karbohidrat itu akan dicerna, disederhanakan menjadi glukosa dan lain-lain. Baru akan mudah diserap oleh tubuh kita seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah gangguan yang terjadi pada sistem pencernaan dan upaya penanggulangannya. Yang pertama adalah karies gigi. Nah, ini bagian luar dari gigi kalau terkena asam yang diproduksi oleh bakteri, maka bisa dinetralisir oleh ludah. Salah satu pencegahannya adalah dengan rutin menggosok gigi minimal 2 kali sehari, terutama setelah makan. Kemudian yang kedua adalah MAG ya atau gastritis. MAG itu seringkali kita dengar istilahnya ya untuk perut yang sakit gitu. Nah, ini bisa dicegah dengan cara makan yang teratur. Kemudian ada hepatitis. Hepatitis ini berkaitan dengan hati ya. Jadi hepatitis ini terjadi karena infeksi virus hepatitis. Cara pencegahannya adalah dengan pemberian vaksin, juga penerapan pola hidup sehat seperti olahraga, istirahat cukup, dan tidak mengkonsumsi alkohol. Kemudian yang terakhir adalah konstipasi. Konstipasi ini istilah kita adalah sembelit ya nak ya. Nah, ini terjadi karena penyerapan air yang berlebihan sehingga sisa dari makanan yang sudah tidak digunakan itu terjadi di usus besarnya, penyerapannya berlebihan sehingga menjadikan keras dan akhirnya bisa kering dan sulit untuk dikeluarkan. Cara pencegahannya bisa dengan mengkonsumsi banyak makanan berserat, misalnya adalah sayuran dan buah-buahan. Oke, selebihnya kalian bisa baca buku BKS dan buku paketnya ya nak ya. Jika ada yang perlu ditanyakan, bisa ditanyakan di grup terlebih dahulu. Terima kasih.